اتخذ من الملائكة إناثا Apa yang dilakuin setelah haji? إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Berjumpa kembali dalam acara Mozaik Haji, satu-satunya program yang menayangkan secara lengkap seputar ibadah haji, baik dari keberangkatan, kedatangan, kepulangan, update cuaca, bahkan kita juga menayangkan bagaimana situasi terakhir di kota Saudi Arabia. Dan pada pagi hari ini telah hadir narasumber kita bersama, Dai Raden. Assalamualaikum Dai, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan sehat terus ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini adalah sepulang haji apalagi. Sepulang haji apalagi. Nah, ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh para jamaah setelah mereka melakukan ritual rukun Islam yang kelima di sana, lalu sepulang ke tanah air mereka mau ngapain? Ini pertanyaan besar yang mesti kita jawab sama-sama pagi-pagi ini. Ya. Ya Ustadz Faiz dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Ustadz Faiz, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kelar satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain. Iya. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah tempat kita kembali. Artinya bahwa haji ini bukan finish dari semua ibadah kita. Haji ini bukan akhir dari perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru haji ini merupakan starting kita menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Kalau sebelum berangkat haji Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah dengan takwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya bahwa kita berangkat haji dengan bekal takwa, kebaikan, kesalehan, keimanan, ya kan? Sampai di Makkah dan Madinah kita melaksanakan nilai-nilai ketakwaan itu melalui tawaf, sa'i, dan rukun wajib haji, ya, serta sunnah-sunnah haji yang lain. Setelah pulang Ustadz Faiz, kita tentu mengamalkan apa yang telah kita lakukan di sana ke dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Semua kebaikan yang pernah kita lakukan di sana kita aplikasikan ketika sampai di Indonesia. Betul. Kalau di sana kita mampu sholat berjamaah, tentu kita di kampung juga menghidupkan masjid kita dengan sholat berjamaah. Sebelum kita sambung Dai, kita akan sama-sama menyaksikan di layar kaca nanti jumlah para syahid yang meninggal di Saudi Arabia berkaitan dengan tragedi atau insiden yang terjadi di Mina, ya. Hingga saat ini sudah begitu banyak sekali jamaah yang wafat di sana. Namun ada beberapa kontainer yang belum dibuka oleh pihak otoritas Saudi Arabia sehingga masih begitu banyaknya simpang siur. Dan data terbaru yang meninggal dunia sebanyak 57 orang. Termasuk juga 4 mukimin WNI yang tinggal di sana yang ikut syahid akibat insiden terjadi di Mina. Kami semua tim Mozaik Haji ikut mendoakan para syahid syuhada yang wafat di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua amal-amal saleh mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan pun mendapatkan kesabaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar data jamaah itu, insya Allah Dai,
kita sama-sama terus berbaik sangka ini atas semua yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga kita tetap berbaik sangka dan tidak perlu takut untuk berangkat haji. Ya. Apapun Ustadz Faiz dan juga pemirsa, keadaan kita ini kan ada rukun iman ya nggak ya? Rukun iman yang terakhir kan amantu biqadar syarri wa khairi. Beriman apalagi kan tercatat sampai 191 di luar yang tadi yang wafat. Beriman begitu kepada takdirnya Allah yang baik dan yang buruk, ya kan? Artinya bukan hanya yang baik saja yang perlu kita imani. Kalaupun dalam kacamata kita kejadian di Mina, kejadian Krin kemarin merupakan satu peristiwa yang buruk, maka pun kita harus ridho terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan kita terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ciri seorang mukmin dan menyebabkan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita putus asa, kemudian tidak mau berangkat, ngambek, merajuk ya kan, dan tidak mau lagi ke Baitullah, ke Madinah Al-Munawwarah, ya sesungguhnya kita putus dari keimanan akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua kebaikan-kebaikan jamaah yang dilakukan di sana, baik itu tawaf, sa'i, ini kan simbol kata dai kemarin. Nah, simbol-simbol ini dibawa pulang ke tanah air dong. Contoh kecil adalah disiplin. Rukun-rukunnya kan dari mulai tawaf, sa'i, nggak bisa mentang-mentang sa'i lagi macet. Tertib gitu ya. Tertib. Nah, ini dibawa ke tanah air dong. Ya, jadi gini Ustadz, ibadah haji ini mengandung nilai yang komprehensif. Ya, dari sisi ubudiyah, amaliyah misalkan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian itu diperintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan keikhlasan, ya. Nah, kita lihat bagaimana Allah melatih keikhlasan kita di sana. Baju kita, jabatan kita, pangkat kita, nama kita semua tidak diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kain ihram telah menyatukan hati kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang akbar dan kita semua sama, ya kan? Kita melakukan ritual ibadah haji nggak ada karena dia misalkan presiden, karena dia menteri, karena dia orang kaya kemudian dapat fasilitas yang berlebih, tidak. Semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama, dan tidak ada yang membedakan antara satu dengan yang lain, illa taqwa. Lalu apa itu mabrur sebenarnya? Kan semua para jamaah berharap setelah pulang dari sana mendapatkan haji yang mabrur. Walhasil apakah nanti dipanggil Pak Haji atau Bu Haji atau tidak dipanggil walaupun sudah berangkat, itu urusan yang kedua. Tapi apa yang dimaksud dengan haji mabrur sebenarnya? Ya, kalau kita lihat konten dari mabrur itu sendiri, asal katanya ada albir, artinya kebenaran. Mabrur itu haji yang betul-betul melaksanakan semua amalia haji itu, baik zahir maupun batin, yang kemudian dia mengaplikasikan, mengaktualisasikan semua yang telah dia lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perbuatannya benar, perkataannya benar, hatinya benar, pikirannya benar, jiwanya benar, yang tujuannya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita lihat di layar kaca bahwa haji mabrur itu adalah orang yang melaksanakan ibadah haji, pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan senang terhadap akhirat. Tandanya adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan sebelum haji. Artinya mungkin kalau sebelum dia berangkat jarang senyum kepada tetangga, nih pulang udah mulai banyak senyum nih, Dai. Asal jangan senyum-senyum sendirian. Ya, bisa juga begitu, Ustaz. Tapi yang jelas begini, bahwa ibadah haji itu memang puncak dari kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa puncaknya, tahan dulu ya. Kita akan kembali, para pemirsa tetap di Mozaik Haji setelah yang satu ini. Iya, masih di Mozaik Haji, satu-satunya program yang menayangkan secara lengkap seputar ibadah haji. Dai sempat terputus tadi puncak dari haji mabrur itu sendiri. Ya, ketika kita beribadah haji adalah puncak dari kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta itu kan perlu diwujudkan dalam kenyataan, perlu diwujudkan dengan pembuktian-pembuktian. Artinya bukan ketika kita sudah mulaku rabbihim, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, diterima setelah berpisah kita malah sudah berubah kembali menjadi habitat kita semula gitu ya. Dan yang sulit tuh mempertahankan sebenarnya istiqomah yang sulit. Ketika di sana begitu kita senang zikirnya, sampai sini gimana caranya zikir itu tetap senang. Jadi ketika di sana mau sholat kita pasti sedekah, di sini mungkin begitu. Jadi
ada hadis Rasul Shallallahu Sallallahu Alaihi alaihi wasallam. Wasallam, al istiqomatu khairu min alfi karomah, bahwa istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Waduh. Jadi kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air karena karomahnya bisa terbang di awan dan lain sebagainya, itu masih dikalahkan dengan orang yang istiqomah, Ustadz. Subhanallah. Dai kita mencoba menghubungi Ustadz Zul yang Ya. alhamdulillah sudah tiba di tanah air. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Faiz, Ustaz Raden, apa kabar? Baik, Aduh, Ustadz. senang Kim dengarnya halak, sudah Kim halak ya, sampai Syekh. di Indonesia ya. Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Kapan nyampai di Indonesia Ustadz Zul? Ya, sampainya kemarin malam, Ustaz. Kemarin malam. Ya, Kloter kita sempat ke pertama berarti, Ustadz ya? Ya, kloter pertama. Ustaz. Subhanallah. Kita sempat delay 20 jam. Hampir satu hari, Ustaz. Subhanallah, Masya Delay Allah. 20 jam. Alasannya apa Ustadz waktu itu? Ya, alasannya yang pertama bahwa kru yang dari Indonesia, kru Garuda, itu menaik pesawat reguler, ada eksiden di atas pesawat, anak kecil orang Arab, dia berlari-larian kemudian jatuh, dahinya terluka, otomatis peraturan dari penerbangan harus turun dan turun di Kolombo. Masya Allah. Nah, setelah itu sampailah ke Arab Saudi, ke Jeddah, dan ada aturannya mereka harus istirahat 18 jam. Ya Allah. Tapi yang jadi ya. penasaran saya bagaimana ini wajah para jamaah yang setelah landing di Soekarno-Hatta ini bagaimana reaksi Halim, wajah Ustaz. mereka, Dia halim. spontannya mereka gimana? Subhanallah. Ya, luar biasa, Ustaz. Yang sakit saja bisa sembuh, Ustaz, karena saking kangennya ya. Ya, jadi ada juga yang motivasi haji, kadang-kadang mereka yang karena lelah, capek, kemudian banyak juga yang ada dibiayai oleh anaknya, jadi agak setengah-setengah tadinya. Setelah kita berikan pemahaman yang baik, mereka ibadah dengan khusyuk dan mereka benar-benar lillahi ta'ala. Begitu pulang juga mereka lebih bahagia dan sehat, yang tadi pakai tongkat tidak pakai tongkat lagi. Subhanallah, Berkah, saking ya. senangnya ya. Berkah. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah mereka tahu bahwa selama mereka di sana banyak kejadian, karena banyak juga yang tidak tahu sebenarnya saking mereka disibukkan dengan ibadah, justru mereka dapat berita yang luar biasa dari keluarga, di sana malah nggak dapat informasi apa-apa. Ya, betul Ustaz. Jadi kalau memang di jamaah sendiri, karena kita jarang menonton televisi ya, televisi yang ada adalah live bagaimana keadaan ketika wukuf, ketika tawaf di Ka'bah. Itu yang selalu kita tonton. Sehingga mereka mendapat informasi memang dari tanah air, dari keluarga. Tetapi kalau kita petugas, memang kita memberikan informasi juga harus pelan-pelan agar mereka tidak shock seperti itu, Ustaz. Baik-baik. Tapi akhirnya mereka tahu dan kita berikan arahan-arahan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi musibah dan musibah. Kondisi semua sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita jumlah satu kloter kami, kloter 1 435, ada tanazul yang pindah ke kloter kami jadi menjadi 440, nambah 5 orang, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Zul sehat, jamaah sehat, itu yang paling penting. Dan yang paling penting kedua, kami tunggu di Studio 4 MNC. Biar bergabung bersama kami langsung nanti ya. Ya, siap Ustaz. Bawa anak ontanya sekalian. Siap, insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya benar ya. Ketika capek, letih, lesu, landing, subhanallah ya. Ya, itu yang ini Ustaz. Hilang. Cinta itu menghilangkan semua kelelahan ya. Seperti kemarau 1 tahun lenyap oleh hujan sehari, 1 ya. hari. Harapan semua orang di Indonesia berhujan gitu ya. Iya. Nah ini yang menunjukkan bahwa kadang-kadang semua penderitaan, semua kesedihan, semua duka nestapa, problem dan lain sebagainya, ketika Allah hadirkan makhraja, jalan keluar, solusi dalam kehidupannya, maka semua itu menjadi hilang. Seperti kata-kata Imam Ali kemarin yang antum baca, bahwa ketika Allah menurunkan solusi atas semua musibah, semua masalah, ujian, maka semuanya menjadi seolah-olah kita tidak pernah merasakan sakit, ya kan? Sama dengan ini, orang yang capek, lelah, landing, kemudian apa tadi ketemu keluarga, delay sampai 20 jam gitu ya. Begitu ngelihat wajah anaknya, wajah ibunya, wajah semua keluarganya, letih penat itu menjadi hilang. Kenapa? Karena ada kerinduan dan cinta di situ gitu. Dai, saya pernah membaca dalam sejarah itu ketika ada sahabat yang dari berpergian jauh, kemudian dia bersama Rasulullah, tahu-tahu Rasul sudah duluan dan mendekati masjid. Rasul bertanya kepada dia, apakah engkau sudah sholat safar kepulangan? Dia bilang belum, maka Rasul menganjurkan untuk sholat sunnah di masjid terbiasa tempat dia berjamaah. Apakah ini juga berlaku buat orang yang sepulang haji? Oh iya,
Jadi melakukan biasanya sholat kita sunnah. sebelum berangkat haji, al-adah kebiasaan masyarakat Indonesia itu melaksanakan sholat sunat safar di masjid atau musola terdekat di Iya, rumahnya. tempat terbiasa dia melakukan sholat Kalau berjamaah. menurut saya ini adalah iklanat, Ustadz ya, dan juga pemirsa. Iklanat kepada tetangga, mohon doanya, mohon ridhonya, mohon maafnya. Kalau ketika kita berangkat ini kan perjalanan ini jauh, kita tidak pernah tahu apakah ajal nanti datang, seperti yang terjadi di Mina atau musibah kering dan lain sebagainya, kebakaran. Kita nggak pernah tahu, oleh karena itu kita minta maaf dulu nih sama tetangga. Dan kemudian kita sholat sunat safar, kita minta pertolongan Allah, rahmat. Nah ketika kita pulang tentu kita melaksanakan sholat sunat lagi di situ, ya kan, sebagai iklanat kepada masyarakat bahwa alhamdulillah berkah doa kalian, kami sudah pulang dengan selamat. Mudah-mudahan membawa kebaikan, keberkatan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan sama-sama update cuaca yang ada di sana, bagaimana suhu yang ada di kota Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Kalau di Madinah Al-Munawwarah kita akan sama-sama lihat. Di Madinah perakiraan Jumat tanggal 2 bulan 10, cuaca cerah dengan suhu 27 sampai 41 derajat Celcius ya. Masih seperti kemarin-kemarin, tidak begitu jauh perbedaannya. Di Mekah Al-Mukarramah perakiraan suhu adalah pada Jumat tanggal 2 bulan 10, cuaca cerah dengan kondisi 28 sampai 42 derajat Celcius. Ala kulihal yang penting jamaah kuat, ala kulihal yang penting jamaah sehat. Jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali tetap di Mozaik Haji. Iya, masih di Mozaik Haji, masih bersama saya Faiz dan Dai Raden. Dai tentunya ketika mereka pulang ini mereka akan mendapatkan gelar baru. Iya. Haji Faiz, Haji Raden. Tapi saya tidak juga menemukan di sejarah Haji Umar bin Khattab atau Haji Ali bin Abi Thalib atau Haji Utsman bin Affan. Tapi juga kalaupun kita berangkat sana, orang sana manggil kita Haji-Haji atau Haja-Haja. Bagaimana kita menyikapi fenomena ini? Ya saya kira nggak ada masalah Ustadz ya. Kalau misalkan begini, manusia ini sering juga dia sudah bersangka buruk kepada orang lain, padahal persangkaan buruk itu sendiri adalah sebuah dosa. Sementara yang dia sangkakan sendiri belum tentu sesuai seperti apa yang dia pikirkan. Contoh, orang ini berangkat haji karena pengen dipanggil Pak Haji doang. Dia sudah mendapatkan dosa. Sementara orang yang dipanggilnya seperti itu belum tentu punya niat yang untuk seperti itu. Iya, belum tentu. Kadang-kala kita mendahulukan suuzon kita. Betul. Iya. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin selamat, ya kata Rasulullah SAW, jaga lisan kita, gitu kan. Ada telepon yang masuk ya? Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dari Bandung, Muhammad Yusuf Banjarmasin, Pak. Dari Bapak Haji Muhammad Yusuf Banjarmasin. Haji tahun berapa Pak kalau boleh tahu? 99, Pak. 99, oh sudah lumayan lama Pak ya. Iya. Bagaimana, ada yang mau disampaikan pada pagi hari ini? Ya ada masalah Pak, membadakan haji yang orang sudah meninggal, Pak. Baik. Termasuk paman gitu, nah, Pak. Iya. Jadi maaf lah, paman saya nih kalau dari remaja sampai punya keluarga tuh dari agama tuh jauh lah. Jadi dan oleh nenek saya nih diusahain sudah supaya lurus gitu. Nah terakhir Pak kebiasaan sini minum-minum tuh nah Pak. Baik. Jangankan silah sholat malah. Apa yang hendak ditakunkan ini? Paman saya Pak dibadalkan malah mencapai 25.000 Pak kosnya gitu. Nah apa memang terpenuhi kah, sedangkan beliau waktu hidup itu jauh pada agama Pak. Sudah dapat poinnya, sudah kami dapatkan Pak ya, bahwa bagaimana hukumnya membadalkan orang yang sesungguhnya jauh dari agama sebelumnya. Boleh Ustadz, orang berangkat haji dengan uang hasil curian sah hajinya. Masalah pahalanya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu urusan lain. Sama dengan orang yang berpuasa, kemudian dia menggibah. Pahalanya sudah hilang, tetapi hukum dia berpuasa tetap sampai datang waktu berbuka, ya kan? Jadi orang yang berangkat haji, membadalkan haji, mungkin orang yang dibadalkan ini dulunya ahli maksiat, mabok dan lain sebagainya. Kemudian, tapi kan rukun hajinya sah dia. Iya, sah. Karena istitoah, karena anak keturunannya punya kemampuan untuk menghajikan, ya kan? Kemudian dibadalkan dan secara fikih sah
rukun wajib hajinya, masalah pahalanya, dianya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jawabannya wallahu a'lam bishawab. Biarkan Allah nanti yang menimbang ya, Allah yang menimbang. punya timbangan. Bisa jadi nanti timbangan ketika yang memberatkan di sana lebih berat ya akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Itu urusan Allah, kita tidak pernah tahu, tapi secara syariat hukumnya sah. Nah, berkaitan dengan mengganti nama juga dai. Banyak juga yang ketika di sana mengganti nama loh orang kita. Ini gimana? Nggak ada masalah, Ustaz. Rasulullah itu juga sering memberikan sahabatnya nama kunyah, nama ganti ya. Seperti misalkan Abu Hurairah, ya kan. Kemudian Ibnu ya kan, Ibnu Mas'ud. Kan di sana dia punya teman sekamar, rajin sekali sedekah, diganti namanya Abu Amal gitu. Iya, nggak ada masalah gitu kan. Artinya bahwa memang ada nama kunyah, boleh, nggak ada masalah. Kita lihat misalkan dai senior kita ya kan. Dulu ketika dia berangkat haji pulang menjadi Abdullah Gimnastiar ya kan, karena gelar Abdullah itu dia dapatkan dari seseorang di Makkah Al-Mukarramah gitu kan. Dai pun kan punya kunyah kan? Iya. Ali Abu Hanifah. Abu Hanifah. Jadi nggak ada masalah, kita juga punya nama kunyah dan itu sunnah ya. Asal yang dikunyakan tuh nama yang baik-baik. Iya tentu asma itu kita inginkan asma itu sebagai sebuah doa gitu ya, jangan jahanam gitu kan, ya kan. Siti Kumamatul Islamiyah artinya sampah padahal namanya keren. Nah jadi kita juga penting untuk paham tentang artikulasi sebuah nama. Kalau memang kita merasa bahwa nama itu kurang baik, kalau orang bisnis nyebutnya kurang hoki gitu ya, ya boleh kita ganti nama yang mengandung muatan doa, Abdur Rozak misalkan. Nah, sekarang ada fenomena yang mengatakan bahwa kalau orang baru pulang haji atau umroh itu ada 40 malaikat yang masih nempel di badannya sehingga orang berlomba-lomba memeluk, mencium, mendapatkan keberkahan dari orang yang berangkat. Ini gimana? Saya kira tidak juga salah. Walaupun barangkali bukan malaikat, bukan apa, tapi memang berkah, Ustadz. Orang yang berbuat baik itu memang membawa aura positif, membawa energi positif, membawa kebaikan yang banyak, sehingga siapapun yang dekat dengan orang yang berbuat baik, lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan efek dari energi kebaikan itu sendiri. Ustadz Faiz dipuji orang dengan kalimat positif, tentu akan gembira. Tapi kalau dihina orang dengan kalimat akan berubah juga wajahnya. Nah, artinya bahwa ucapan saja yang baik dan yang buruk bisa menimbulkan efek positif dan negatif kepada pendengarnya. Apalagi nih orang udah 40 hari, 30 hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, energi positif itu dia rasakan, dan wajar kalau nempel partikel-partikel itu di struktur tubuhnya yang bisa jadi tertransformasi kepada orang yang ingin tadi mendapatkan keberkahan juga, kecipratan bahasanya betul gitu. Kalau orang dulu barangkali memang tidak bisa memahamkan dalam bahasa kekinian istilah partikel molekul. Dia pokoknya tahu nih orang baru pulang haji ada malaikat. Malaikat itu kalau bahasa kita melekat, Ustadz. Jadi yang nempel gitu loh. Nah, dikit saja kesimpulan terakhir pada pagi hari ini seputar apa yang dilakukan sepulang haji. Sedikit saja. Saya kira bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Bahwa orang yang berjumpa dengan Allah itu syaratnya dua. Satu, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu, beramal dengan amal yang soleh, yakni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka siapapun jamaah haji yang pulang ke Indonesia hendaklah tetap mempertahankan dua hal ini, beramallah dengan amalan yang soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan itulah identitas haji yang mabrur. Iya, mengutip perkataan dari Syuraih Al-Qadi, yang benar-benar berhaji sedikit, meski jamaah haji banyak. Alangkah banyak orang yang berbuat baik, tapi alangkah sedikit yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syuraih Al-Qadi, luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Mozaik Haji. Sampai ketemu besok pagi, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.